Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurana Gita Sarina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi IP address dan subnetting. Hal yang akan kita bahas adalah IPv4, mencari total IP, IP publik dan IP privat, konsep switch dan router. IPv4 berjumlah 32 bit. IPv4 memiliki 4 oktet, yaitu x, 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 dan tiap-tiap x itu adalah angka. Angka yang dimaksud ialah angka 0 sampai 255. Contohnya IP 192.168.1.1. Untuk penulisan IP yang benar, pada bagian akhirnya ditambahkan /24, yaitu 192.168.1.1/24. /24 adalah prefix, yaitu total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, yaitu dengan menggunakan subnetting. Di dalam subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. IP network adalah IP awal, dan IP broadcast adalah IP terakhir. Sedangkan IP rank adalah rentan jarak antara IP awal dengan IP terakhir. Untuk total IP-nya, kita menggunakan cara yang mudah saja. Contohnya di bawah ini sudah ada soal dengan IP 192.168.1.1/24. Kita akan mencari total IP-nya, yaitu dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8. 32 ini kita ambil dari jumlah bit dari IPv4. Lalu kita masukkan 2/8 sama dengan 256. 2 ini adalah hitungan subpaten yang dari sananya ya teman-teman. Lalu kita akan mencari subnet masknya dengan mengurangi 256 dikurangi 256 sama dengan 0. 256 ini diambil dari jumlah IP yang bisa digunakan, yaitu 0 sampai 255. Sedangkan dikurangi 256 adalah jumlah dari 2/8. Jadi kita menulisnya dengan 255.255.255.0. Lalu kita mencari IP networknya, yaitu 0, karena IP awal biasanya dari 0. Dan untuk IP broadcastnya, kita hitung dengan 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Jadi IP rank-nya adalah 1 sampai 255. Jika teman-teman masih bingung, di sini saya sudah menyediakan 2 soal. Soal yang pertama yaitu dengan IP 172.168.5.1/26. Total IP-nya 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu kita masukkan 2/6 sama dengan 64. Dan untuk subnet masknya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi kita menulisnya 255.255.255.192. Dan untuk IP networknya adalah 0. Sedangkan IP broadcastnya kita kurangi ya teman-teman, 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi IP rank-nya adalah 1 sampai 62. Dan untuk soal yang kedua 10.10.10.50/27. Total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu kita masukkan 2/5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya adalah 32. Untuk subnet masknya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Untuk IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya 31. Jadi /27 ranknya itu 0 sampai 31. Namun di sini dituliskan adalah 10.50. Berarti 50 tidak masuk ke dalam IP rank tersebut. Namun di sini ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah untuk lanjutan dari blok pertama. Jadi kita hitung
32 ditambah 32 sama dengan 64. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi IP awalnya itu 32 dan IP akhirnya 63. Jadi untuk 10.50 IP ringnya itu 32 sampai 62. IP publik dan IP privat. IP publik sendiri itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan dimana saja. Contohnya, misalkan di sini kita mempunyai facebook.com, itu mempunyai IP 10.10.10.10. IP ini bisa diakses di mana saja, di kantor, rumah, sekolahan, bisa di mana saja. Itu untuk IP publik. Misalkan google.com dengan IP-nya misalkan 8.8.8.8 bisa akses di mana saja dengan menggunakan internet. Untuk IP privat tidak bisa diakses di mana saja karena IP privat itu seperti namanya privat. Jadi hanya bisa diakses oleh device tertentu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. IP publik dan IP privat, yaitu IP publik bisa diakses di mana saja, sedangkan IP privat hanya bisa diakses oleh satu device saja. Konsep switch dan router. Konsep switch menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di bawah ini sudah ada gambaran, ada 3 PC dan 1 switch yang saling terhubung menggunakan kabel UTP. Contohnya kita menggunakan IP 192.168.2.0/27. PC 1 menggunakan IP 192.168.1.1 dan PC kedua 192.168.1.2. Untuk PC 3 kita menggunakan 192.168.1.3. Nah, ini adalah contoh konsep switch. Nah, di sampingnya ada konsep router. Konsep router menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Jadi contohnya kita tambahkan ada router, lalu kita tambahkan lagi PC 4. PC 4 ini memiliki IP 192.168.1.70 karena sudah berbeda blok subnetnya. Namun, karena ada router, blok subnet yang berbeda ini bisa saling terhubung dengan PC 1, 2, maupun PC ketiga. Jadi di sini kita akan membuat sebuah jaringan sederhana. Kita cari end device di bagian bawah tampilan, lalu kita cari PC. Kita membutuhkan 2 PC untuk membuat jaringan sederhana ini. Lalu kita tambahkan switch. Kedua PC dan switch ini kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Untuk mengisi IP-nya, kita klik PC 1, pilih desktop, lalu cari IP configuration. Kita isi IP dengan cara statik ya teman-teman. Misal kita isi IP-nya 10.10.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.224. Sebelumnya mohon maaf karena pengisian IP-nya tidak bisa kerekord. Saya juga tidak tahu karena hal apa. Kita lanjutkan ya. Lakukan kembali pada PC kedua namun dengan IP yang berbeda, yaitu 10.10.10.11. Subnet masknya 255.255.255.224. Setelah kita sudah mengisi IP, lalu kita cek apakah sudah saling terhubung atau belum dengan kita cek yaitu di command prompt. Kita ketik ping spasi 10.10.10.11 untuk mengecek PC kedua. Jika munculnya bertuliskan TTL, itu berarti menandakan bahwa PC 1 dengan PC kedua saling terhubung. Namun, jika munculnya itu request timeout, itu menandakan berarti PC 1 dengan PC kedua tidak saling terhubung.
Sekarang kita akan membuat sebuah jaringan baru sebagai blok subnet yang berbeda. Di sini kita membutuhkan 3 PC dan 1 switch. Lakukan hal yang sama seperti tadi kita membuat blok subnet yang pertama, namun dengan IP yang berbeda-beda. Sebenarnya tadi pada saat kita pengisian IP pada PC 1 dan kedua, akhiran IP-nya berbeda yaitu 10 dengan 11. Nah, sekarang kita isi PC 3 dengan IP 10.10.10.34 dan subnet masknya 255.255.255.224. Sedangkan PC 4 10.10.10.35 dan subnet masknya sama seperti PC ketiga. Nah, dan untuk PC kelima kita isi IP-nya 10.10.10.35. Subnet masknya masih sama seperti PC ketiga. Jika kita sudah selesai mengisikan IP, kita lakukan pengecekan apakah sudah terhubung atau belum dengan mengirimkan pesan dari PC ketiga ke PC keempat. Lalu kita juga cek dengan mengirimkan pesan dari PC ketiga ke PC kelima. Di sini sudah tertuliskan bahwa tulisannya itu successful, berarti menandakan sudah saling terhubung. Boleh juga kita mencobanya ke semua PC, kecuali PC 1 dengan PC kedua karena mereka belum saling terhubung. Dan untuk menggunakan blok subnet 1 dengan blok subnet kedua, kita memerlukan router di tengah-tengahnya dengan menghubungkan dengan kabel UTP. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kita klik routernya, lalu kita cari FA. Jika plot statusnya belum on, kita centang dulu agar on, lalu kita isi IP-nya. Untuk FA 0/0 IP-nya 10.10.10.1, sedangkan untuk FA 0/1 kita isi dengan IP 10.10.10.33. Lalu kita kembali ke PC 1 dan ke PC 2. Kita isikan di firewall gateway-nya 10.10.10.1, dan untuk PC 3, 4, dan 5 kita isi default gateway-nya 10.10.10.33. Jika sudah selesai, kita coba mengirimkan pesan dari PC kedua ke PC ketiga. Untuk pertama mungkin valid, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful, berarti kita sudah berhasil menghubungkan blok subnet 1 dengan blok subnet yang kedua. Segitu presentasi yang bisa saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.